Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tes akademik Polri penalaran numerik. Kita langsung menuju ke soalnya. Nomor 1, Dina berjalan ke arah utara sejauh 28 meter. Kalau ketemu soal seperti ini bisa langsung digambar. Berarti utara itu ke atas. Ke atas 28 meter. Ini 28. Kemudian ia berjalan ke arah barat sejauh 21 meter. Barat itu berarti ke kiri. 21 meter kurang lebih segini lah ya. 21 meter gitu. Tentukan jarak Dina sekarang dengan jarak awal Dina. Berarti dia nyari jarak sini dari awal ke sini sampai sini. Nah, sini ini berapa nih? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan teman-teman bisa melihat bahwa ini ilustrasinya itu berbentuk segitiga Pitagoras. Berarti bisa kita cari sisi miringnya ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Caranya adalah tinggal teman-teman menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Jadi ini C kuadrat itu sama dengan 28 ya, berarti 28 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Tapi ini kan lumayan besar ya teman-teman. 28 dan 21 ini lumayan, kalau dikuadratkan itu lumayan besar. Ada cara yang lebih simpel lagi. Pitagoras itu mengenal yang namanya triple Pitagoras. Di mana apabila 3 berbanding 4 berbanding 5. Nah, ini 3 ini adalah sisi terpendek, 4 ini sisi tengah, dan 5 ini adalah sisi yang paling panjang. Ini rasionya, rasio Pitagorasnya. Nah, di sini kan 21. 21 berarti berbanding 28 berbanding X ini atau yang akan ditanyakan atau hipotenusanya atau sisi miringnya gitu. Ya. Ini saya mengajarkan supaya kita lebih cepat lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan rasio triple Pitagoras ini dibanding kita mencari ini yang lumayan menguras waktu gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat 21 dibagi 3 berapa? Berarti 7 ya, 21 kali 3. 21 dibagi 3 itu hasilnya 7. Kemudian 4 ini kali berapa hasilnya 28, kali 7 juga kan. Nah ini kalau sudah kali 7, ini sudah kali 7, berarti 5-nya juga itu dikalikan dengan 7. Berarti 5 kali 7 itu hasilnya adalah 35. Berarti nilai X-nya adalah 35. Jawabannya adalah yang C. Jadi panjang sini itu 35 teman-teman. Lebih mudah kan untuk mencarinya kan apabila kita memahami rasio triple Pitagoras dibanding kita mencari manual seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman menggunakan ini, ya nggak apa-apa. Cuman resikonya adalah teman-teman harus cepat perkaliannya. Misalnya 28 kali 28. Berarti 4, 6, 16 tambah ini 22. Kemudian ini 6, 1, 56. Berarti 4, 8, 7. Nah ini teman-teman harus cepat mengalihkannya. Setelah itu nanti teman-teman akarkan lagi. Karena yang dibutuhkan adalah C saja, bukan C kuadrat. Itu kan lumayan PR ya. Jadi saran saya kalau misalnya ketemu soal Pitagoras ini, lebih baik teman-teman gunakan triple Pitagoras ini. Kalau misalnya nggak ketemu yang 3, 4, 5, teman-teman bisa menggunakan 5 berbanding 12 berbanding 13. Ini adalah triple Pitagorasnya. Oke? Paham ya? Kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 2, setiap 5 langkah Yeni itu setara dengan 8 langkah Vicky. Berarti Yeni berbanding Vicky itu 5 berbanding 8. Vicky sudah berjalan sebanyak 48 langkah. Jika Yeni melangkah sejauh 0,4 meter setiap langkahnya, berarti setiap langkah Yeni ini 0,4 meter. Tentukan berapa jauh Yeni sudah melangkah. Berarti kita cari dulu Yeni itu sudah berapa langkah. Dengan cara ini kita bagi dengan 8, 48 dibagi 8 itu kan hasilnya adalah 6. Nah 6 ini kita kalikan dengan 5 yang ini. Berarti 6 kali 5 itu hasilnya adalah 30. Berarti Yeni itu sudah melangkah sebanyak 30 langkah. Nah, yang ditanya adalah berapa jauh Yeni sudah melangkah. Berarti tinggal kita kalikan 30 dengan 0,4. Hasilnya berarti 12 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Jadi cari dulu langkahnya Yeni berapa banyak. Kemudian langkahnya itu dikalikan dengan setiap langkahnya itu 0,4 meter. Jadi jawabannya adalah 12 meter. Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 3, Sari menemukan laptop di situs jual beli online seharga 12 juta rupiah. Laptop tersebut akan diberikan diskon sebesar 20%. Nah, kalau misalnya diskon 20% teman-teman, berarti Sari ini hanya perlu membayar 80%. Dari mana 80%? Dari 100 dikurangi dengan 20, hasilnya adalah 80%.
Jika ingin membeli laptop tersebut, Sari harus membayar pajak sebesar 10%. Nah, kalau membayar pajak berarti dia yang tadinya harganya 100%, itu ditambah dengan 10%. Berarti harga laptopnya menjadi 110%. Kenapa sih harus saya giniin? Karena ini untuk memudahkan teman-teman mencari jawabannya nanti. Tentukan berapa uang yang harus dibayar Sari jika ingin membeli barang tersebut. Nah, cara mencarinya tinggal harga awal yaitu 12.000 atau 12 juta ya. Kita ambil 12.000-nya saja. 3 angka nolnya kita simpan di akhir. Kemudian kita kalikan dengan harga yang setelah didiskon berarti 80/100. Kemudian dikali setelah ditambahkan pajak berarti 110/100. Nah, ini jadi teman-teman bisa lebih cepat mencarinya. Ini bisa kita coret ini. Kemudian 0 ini dengan yang ini, setelah itu 80 ini bisa kita coret dengan ini ya. Oke, kita dapat 120 kali 8 kali 11. Berarti kita kalikan dulu 120 dengan 8. 0, ini 6, kemudian 9. 6. Benar ya? Dikali 11, berarti 069, 069. Berarti si Sari itu perlu membayar 0, 6, 5, 10. Kita tambahkan 3 angka 0. 1, 2, 3. Tuh, berarti 10.560.000 yang harus dibayar Sari. Jawabannya adalah yang A. Oke, paham? Kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 4, Gina berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 34 dikali 26 meter. Jika Gina sudah berlari sebanyak 3 putaran, tentukan berapa jauh Gina sudah berlari. Kalau di sini kan ada katanya mengelilingi, berarti kita menggunakan keliling, teman-teman. Kelilingnya itu rumusnya adalah 2 kali P ditambah L. Di mana berarti 2 dikali P-nya adalah 34, ditambah L-nya adalah 26. Maka keliling lapangan tersebut adalah 2 dikali 60 ya. 60, berarti 120. Nah, Gina sudah berlari sebanyak 3 putaran, berarti tinggal kita kalikan dengan 3. Maka jauh Gina berlari itu adalah 360 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya? Kalau misalnya soal penalaran itu teman-teman, kalau kita sudah bisa menalar atau memahami soalnya, itu pengerjaannya nggak terlalu sulit. Oke? Tapi ya emang kalau misalnya kita belum paham soalnya, belum nalar maksud soalnya kemana, itu pasti terlihatnya susah. Oke? Kita menuju ke soal selanjutnya. Nomor 5, 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Peluang munculnya angka dadu berjumlah lebih dari 10 adalah, teman-teman kita lihat di sini. Ini dadu 1, ini dadu 2. Oke. Lebih dari 10, berarti kalau misalnya dadu 1-nya 5, dadu 2-nya itu 6 ya. Oke. Kalau misalnya dadu 1-nya 6, berarti dadu 2-nya adalah 5. Oke. Kalau dadu 1-nya 6, berarti dadu 2-nya juga 6. Nah, ini kan lebih dari 10 semua ya. Kalau dijumlahkan, ini dijumlahkan kan ini 11, ini 11, ini 12. Oke. Berarti NA-nya itu ini tinggal kita hitung ada berapa. NA-nya sama dengan 3. Oke, ada 3 angka atau 3 kemungkinan yang bisa memunculkan jumlah mata dadu yang lebih dari 10. Oke, paham ya sampai sini ya. Kemudian NS-nya itu setiap dadu itu kan ada punya 6 mata dadu, ya kan? 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian ada dua dadu nih, ada 2 buah dadu, bukan dikali 2, tapi dikuadratkan. Oke. Jadi kalau misalnya ada 3 mata dadu berarti dipangkatkan 3. Paham ya? Berarti ada 36. Maka peluangnya sama dengan NA per NS. Sama dengan 3 berbanding 36. Maka peluangnya muncul angka dadu berjumlah lebih dari 10 itu adalah 1 berbanding 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini serta follow IG Kelas Bimbel di @kelasbimbel.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.